Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tuser HP Pemula ya. Nah oke, kali ini saya ada Xiaomi Redmi 4A dengan kasus layar sentuh not respond total ya, alias tidak bisa disentuh semua. Jika di video sebelumnya saya sudah bahas tidak bisa disentuh sebagian, namun kali ini saya bahas tidak bisa sentuh total ya. Jika tidak bisa disentuh semua itu atau total, biasanya kebanyakan dari fleksibel TS, konektor TS, blok diagram TS, komponennya ada yang bermasalah serta jalurnya atau tegangan kerjanya seperti itu ya. Namun jika tidak bisa disentuhnya itu sebagian, biasanya kebanyakan memang TS-nya yang bermasalah ya. Meskipun ada sebagian ya TS ngaca atau touchscreen itu ngaca atau ghost touch ya. Ada sebagian dari komponen, ada sebagian juga yang rusaknya memang dari layar sentuhnya ya, seperti itu ya. Kita lakukan step by step ya untuk cara mengatasinya ya. Untuk cara mengatasi sebuah troubleshoot di HP, kita lakukan dari tahap yang paling mudah terlebih dahulu ya, sebelum kita mengeksekusi TS-nya itu sendiri ya. Jadi apakah kerusakan di HP ini sama dengan kerusakan di video sebelumnya itu? Apakah harus ganti TS atau hanya rusak di komponen saja ya? Kita lihat sama-sama ya. Oke, di sini saya akan lakukan pembongkaran terlebih dahulu ya untuk memastikan apanya yang rusak ya. Nah, oke, di sini saya lepas semua baut-bautnya. Dan ini adalah konektor TS dan fleksibel TS-nya ya. Saya akan coba lepas fleksibel TS-nya. Kemudian di sini saya akan pasangkan kembali ya. Ini adalah metode lepas pasang ya, connect fleksibel TS ya. Biasanya cara ini cukup ampuh ya untuk mengatasi sebuah touchscreen yang not respond total ya, seperti yang ada di video ini ya. Namun apakah cara ini bisa untuk HP ini? Ternyata masih tidak bisa disentuh ya. Oke, ini bisa kalian lihat ternyata masih tidak ada hasil ya, meskipun lepas pasang fleksibel TS-nya. Lalu kemudian saya akan lepas kembali ya untuk fleksibel TS-nya. Nah, kemudian di sini saya akan lakukan penghapusan ya. Barangkali dia korosi sehingga tidak connect ya ke konektor TS-nya. Setelah saya lakukan penghapusan, saya akan pasangkan kembali dan saya akan coba kembali ya. Biasanya metode penghapusan seperti ini cukup ampuh juga ya, 90% lah ya berhasil ya. Oke, di sini masih tetap sama ya, tidak bisa disentuh sama sekali. Nah, itu bisa kalian lihat tidak bisa disentuh sama sekali. Meskipun saya sudah melakukan penghapusan jejak lama, penghapusan jejak. Meskipun sudah saya hapus menggunakan stip ya, masih tidak bisa ya. Itu tahapan-tahapan yang paling mudah ya. Kemudian kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita lepas dulu mesinnya. Kemudian kita lakukan pengecekan di komponen fleksibel TS-nya ya. Seperti kapasitor, biasanya kapasitor itu bermasalah ya atau nge-short seperti itu, sehingga layar sentuh tidak bisa disentuh. Ya, layar sentuh tidak bisa disentuh. Setelah saya cek-cek di sini, ternyata tidak ada komponen kapasitor yang bermasalah ya. Biasanya juga itu terjadi pada IC ya. Namun di sini saya skip dulu untuk IC-nya ya. Saya lakukan ke tahap-tahap yang paling mudah terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan berikan fluk untuk lakukan resolder ya.
Kenapa saya resolder? Kenapa saya solder ya, bukan resolder ya, solder ya. Kalau resolder itu memang sebelumnya sudah ada solderannya ya. Kali ini saya solder ya. Mungkin dia kurang tertekan sehingga tidak connect seperti itu, atau kurang nempel ya seperti itu. Maka saya berikan timah pada fleksibel TS-nya ya. Kemudian di sini saya akan pasangkan kembali dan saya nyalakan apakah masih sama, dan masih sama ya, tetap tidak bisa disentuh ya. Oke, di situ bisa kalian lihat ya. Kemudian di sini saya lanjut pengukuran di blok diagram TS-nya ya. Nah, di sini saya menemukan sebuah dioda yang short ya. Nah, di saat saya ukur bolak-balik, di setiap kutubnya itu sama-sama bunyi beep seperti itu ya. Kemudian saya cek kapasitornya ya. Di sebelah dioda yang short itu, dioda yang short itu ya, ternyata memang ya ada satu kapasitor dan satu dioda yang short ya. Biasanya jika terdapat dioda yang short kemudian kapasitor yang short, yang saya lepas dulu biasanya itu diodanya ya. Karena di HP yang matot biasanya jika terdapat satu dioda dan satu kapasitor yang short, biasanya itu saya lepas dulu untuk bagian diodanya ya. Masalah selesai ya, HP kembali nyala. Namun apakah ini berlaku pada troubleshoot TS atau touchscreen ya? Kita lihat sama-sama ya. Dan ternyata setelah saya lepas, diodanya masih tetap short ya, seperti itu. Nah, kemudian saya akan lepas untuk kapasitornya ya. Oke, setelah saya lepas kapasitor, ternyata masih sama ya, masih short ya. Kemudian saya suntik tegangan kerja ya, dan ternyata saya menemukan asap ya di baliknya, di baliknya ya, di balik blok diagram TS ya. Ternyata itu ada satu kapasitor yang short ya. Nah, padahal kapasitor itu jauh ya dari blok diagram konektor tadi, ternyata ini masih masuk dalam kategori satu jalur ya, masih saudara sepupu ya dengan TS ya, seperti itu. Oke, di sini saya akan lakukan pencopotan ya untuk kapasitor yang short tadi ini ya. Untuk suntik tegangan saya gunakan 2 volt ya, jangan tinggi-tinggi, jangan sampai gunakan 3 volt seperti itu ya, cukup 2 volt seperti itu. Nah, ternyata setelah saya lepas kapasitor yang short tadi itu ya, setelah saya suntik tegangan, ternyata di dioda dan kapasitor yang short tadi itu sudah tidak short ya. Dan di sini saya akan coba pasangkan ya untuk mesinnya seperti itu. Apakah ini masih sama not respon atau sudah ya? Dan ternyata setelah saya nyalakan itu masih sama ya. Nah, saya jadi bingung ini jadinya ya. Setelah saya menemukan kapasitor yang short dan saya cabut, ternyata masih sama ya, masih sama. Kemudian saya akan lakukan pengecekan tegangan kerja ya di setiap konektor TS nya ya, seperti itu. Saya cek 2,8 voltnya keluar, 1,8 voltnya keluar ya, kemudian 1,8 voltnya lagi keluar ya,
di sini ada tegangan kerja 1,8 volt 2 ya. Nah, dan 2,8 voltnya yang satunya ini tidak keluar ya. Nah, bisa kalian lihat itu ya, masih 00 ya. Itu terletak pada pin ketiga ya. Pin ketiga ya. Nah, seperti itu. Dan tegangan 1,8 voltnya ini keluar juga ya. Berarti ada 3 tegangan 1,8 voltnya ya, dan 2 tegangan 2,8 voltnya ya. Kemudian karena di sini tidak keluar di pin di nomor 3 ya, tidak ada tegangan sama sekali alias 0. Harusnya ini keluar ya, sekitar 2,8 volt ya. Namun pada HP ini tidak mengeluarkan tegangan ya, meskipun kapasitor yang short tadi saya sudah buang, masih tetap sama ya. Nah, dan di sini saya akan lakukan penjamperan ya dari pin 3 itu, pin 2,8, pin ketiga ya. Dari pin ketiga itu saya akan jumper ke kapasitor yang saya tadi lepas ya, bukan kapasitor yang short, bukan kapasitor yang dibaliknya ya. Nah, seperti itu ya. Saya jumper dari kapasitor menuju ke pin nomor 3 ya di konektor TS ya. Oke, di sini sudah saya jumper. Kemudian saya akan ukur kembali ya, apakah sudah mengeluarkan nilai atau sudah mengeluarkan tegangan. Kita lihat sama-sama ya. Oke, seperti ini. Saya nyalakan, kemudian saya akan ukur kembali ya untuk tegangan kerjanya di konektor TS ini ya. Oke, kemudian yang ground itu diletakkan di ground, kemudian yang jarum positif buat mengukur. Kemudian kita ukur ya tegangan yang tadi itu loss ya, atau yang tidak ada tegangan sama sekali, itu kita ukur pin nomor 3 ya, dan ternyata sudah mengeluarkan nilai tegangan ya di sini sekitar 2,8 volt ya. Oke, jadi saya sudah yakin ya, karena di sini sudah komponen yang short sudah saya buang, kemudian tegangan kerjanya sudah keluar semua. Saya sudah yakin kalau TS ini, kalau layer 1 ini sudah bisa disentuh ya. Jika masih tetap tidak bisa disentuh, berarti memang touchscreen-nya yang bermasalah ya, atau IC touchscreen-nya itu minta kita ganti ya. Oke, di sini bisa kalian lihat ya, untuk touchscreen-nya sudah berhasil ya, berhasil disentuh ya. Nah, oke, di sini bisa kalian lihat ya, seperti itu ya. Jadi cara penyelesaian di sebuah HP itu seperti itu yang saya lakukan ya, mulai dari tahapan yang paling mudah hingga ke yang menengah ya. Nah, seperti itu. Bisa kalian lihat di sini layar sentuh sudah bisa ya, bisa digunakan kembali HP ini ya. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.